Generasi milenial jangan pernah malu dengan bertani, karena bertani atau pertanian itu menjanjikan sebetulnya. Nama saya Ambu Dianawati Panegara. Diana Panegara panggilannya sih. Sekarang saya menjadi pengurus atau bisa dibilang owner kecil-kecilan lah dari Mujahid Tani di Kelapa Tiga. Awal mulanya saya tertarik di dunia pertanian sejak saya tahun 2013 mempunyai organisasi atau kelompok wanita tani. Namanya Kelompok Wanita Tani Mekarwangi Sukamantri. Adanya di Kota Tasik gitu. Itu kurang lebih ada 25-40 anggota. Dan di situ saya punya program PIRUS, artinya pipir diurus. Nah, dari pembentukan komunitas kelompok wanita tani, nah saya mengembangkan ke Mujahid Tani ini. Tapi bukan cuma di dunia pertanian. Ambu juga dulu pernah punya kelompok pemberdayaan atau swadaya masyarakat sebagai ketua BKMM, punya program kotaku dan mendapat bantuan dari pemerintah untuk bikin SAB senilai 1,5 M dan cukup dibilang sukses karena kami bisa membuat saluran air, sumber air bersih yang sekarang sudah bisa dirasakan oleh satu desa, oleh 3 kedusunan. Sumber air yang tadinya nggak bisa dipergunakan, hijau airnya, kotor dan udah bisa dimanfaatkan sama masyarakat di sana menjadi suatu bukan selain kebutuhan tapi udah komersil. Jadi dialirin ke masyarakat, kemudian airnya juga dapat biaya lah untuk pemeliharaan segala macam. Jadi kalau oleh masyarakat kembali ke masyarakat. Kalau sekarang kita sedang fokus ke butternut squash. Itu jenis tanaman labu yang berasal dari Belanda. Itu dari perkawinan labu yang biasa tapi 7 turunan itu. Jadi kenapa kami menanam butternut squash? Karena ini masih jarang pemakainya atau masih jarang yang membuat pertanian ini, dan itu tidak akan rugi dalam setiap saat ini nggak akan rugi karena ini bisa lama 1 tahun, bisa disimpan. Kalau harga lagi jatuh kita simpan ini setahun, dan ini manfaatnya banyak, terutama untuk yang sakit diabetes, untuk yang pengen diet, jantung, ya, lambung, banyak sekali manfaatnya untuk bubur bayi. Jadi ini masuk ke pabrik, masuk, kemudian ke orang anak-anak, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek masuk. Ini makanan yang aman gitu, nggak ada efek samping. Dan di sini ada tumpang sari sistemnya kami ini. Jadi di bawahnya ada cabai TW, kemudian ada kol. Jadi kita ini satu lahan. Nah, ibaratnya kita modalnya dari labu, untungnya dari cabai, karena cabai itu kan bisa 8-10 kali panen. Nah, ketika labunya turun, kita ada cabai, itu untungnya dari situ. Untuk apa? BOP, tenaga kerja. Karena cabai itu bukan sekali panen, kan bisa 10 kali panen, baru kita ngemodal lagi gitu. Dan nanti pengembangan selanjutnya kita akan kembangkan sistem pertanian terpadu yang di satu wilayah itu ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada perikanannya gitu. Ini juga sudah ada perikanan, hanya kan tempatnya berbeda yang di sini. Nah, ini juga awalnya ini bukan kolam ini, bukan, dulu ini kan ilalang yang sangat banyak ular segala macam gitu. Pohonnya tinggi, nggak terawat. Nah, alhamdulillah udah bisa jadi seperti ini. Ini Mujahid Tani, hasil Mujahid Tani mereka bikin. Kita selain tertarik dengan dunia pertanian,
ada pesan moral yang ingin saya bawa di sini, yaitu pemberdayaan keumatan yang berbasis atau kepada pembentukan generasi solehah atau pencetakan generasi solehah. Jadi kami merekrut petani milenial, petani muda. Karena kenapa merekrut petani muda? Karena sekarang ini, di zaman sekarang, udah kehilangan kita ini petani-petani muda yang ogah-ogahan lah bertani. Kami ingin membangkitkan kembali semangat itu melalui kelompok Mujahid Tani ini. Jadi awalnya karena kita peduli dengan pertanian, peduli dengan anak muda dan ketahanan pangan lokal gitu. Karena kalau kita tidak bisa membangkitkan ketahanan lokal, mau siapa lagi gitu. Pertanian itu atau petani identik dengan aki-aki nini-nini gitu. Nah, itu harus dihilangkan mitos itu. Kalau sekarang kita harus anak muda yang harus jadi petani. Karena Indonesia ini kan negara agraris. Masa kita cuma jadi buruh tani? Kalau orang Jepang kan jadi petani, orangnya sukses-sukses, kaya-kaya. Masa kita cuma bisa jadi buruh tani? Padahal kita ini tanah subur, fasilitas yang dikasih oleh Allah lengkap gitu. Tapi kok kita miskin-miskin aja gitu ya. Petani itu hanya sebagai buruh. Nah, saya akan merubah paradigma itu, buruh tani menjadi petani yang sukses gitu. Jadi berangkat dari situ, mudah-mudahan dengan Quran Surat Al-A'raf 758, di tanah yang subur akan terdapat tanaman yang subur dan yang baik. Ambu mengumpulkan orang-orang di sini bukan orang-orang yang ahli tani, malah yang tidak bisa tani sama sekali, orang-orang yang memang disebut oleh masyarakat nggak berguna, sampah masyarakat yang tatonya banyak, yang asalnya orang nggak bener lah gitu. Di sini dididik gitu. Dan kami secara online sekarang untuk sistem penjualannya, kemudian bermitra dengan apartemen-apartemen Jepang yang peduli dengan sayuran sehat organik. Nah, jadi kita baru punya partner itu. Kita belum pengembangannya belum meluas karena produksi yang kita hasilkan juga masih sangat terbatas. Tapi insya Allah ke depan kami akan membuat vendor-vendor yang lain gitu. Jadi jangan pernah patah arang. Untuk petani ya nggak mau bertani nih, harganya lagi murah. Jangan. Jadi kalau bertani itu jangan pernah ini lihat orang bertani ini kita ikut-ikutan. Jangan, kita harus fokus. Kalau satu itu aja gitu. Jangan, oh ini lagi rame bukan cabai nih, saya nanam jagung atau apa. Nah itu yang membuat petani kita nggak bisa berkembang. Jadi kita harus fokus aja. Mau rugi, mau untung, tetap kita berada satu aja gitu, nanti juga akan ketemu. Saya ingin mengembangkan Mujahid Tani ini, mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, jangan pernah malu dengan bertani, karena bertani atau pertanian itu menjanjikan sebetulnya. Cuman antara orang yang malas dan enggak. Antara yang rajin dan enggak, antara yang ulet dan enggak, itu aja sih. Enggak ada yang bodoh juga kalau orang mau berusaha, dan Allah udah memberikan panduan juga kan, barang siapa yang mau merubah nasibnya sendiri ya robah dulu gitu. Kalau enggak bisa ngerubahnya ya Allah juga akan merubah nasibnya. Makanya kita bismillah aja. Jadi bismillah itu artinya jalankan, bukan dengan menyebut nama Allah aja, tapi laksanakan. Nah, itu konsep daripada pertanian Mujahid Tani Kelapa 3.